Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman Azikri, salah seorang mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di kampus UIN Riau. Pada video ini, saya akan membahas mata kuliah analisis proses bisnis pada sistem informasi. Mata kuliah ini berfokus pada bagaimana memahami alur kerja dalam sebuah organisasi, menemukan masalah, dan merancang perbaikan menggunakan teknologi. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah agar kita mampu menganalisis proses bisnis secara sistematis dan memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima input, lalu diproses dan menghasilkan output. Setiap proses bisnis memiliki komponen utama yang terdiri dari input, proses, output, tujuan, pelaku, aturan, dan sumber daya. Contoh sederhananya begini, proses pembuatan kopi lah. Inputnya berupa bahan seperti air, bubuk kopi, dan lainnya. Lalu masuk ke tahap proses yaitu penyeduhan. Dan menghasilkan output yaitu kopi yang siap minum. Selanjutnya, kita harus memahami apa itu analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis adalah kegiatan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi proses yang sedang berjalan. Dalam analisis, ini dikenal dua kondisi. Yang pertama ada as is, yaitu sistem yang berjalan saat ini. To be, yaitu sistem yang diusulkan setelah perbaikan. Tujuan utama analisis ini adalah menemukan kelemahan dan meningkatkan kinerja sistem. Kita masuk ke metode PICES. Metode PICES digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem berdasarkan 6 aspek, yaitu performance, menilai kinerja sistem seperti kecepatan dan jumlah output; information, menilai kualitas informasi; ekonomi, menilai biaya dan manfaat; lalu ada kontrol, menilai keamanan dan pengendalian; efisiensi, menilai efisiensi penggunaan sumber daya; lalu ada service, yaitu menilai kualitas layanan kepada pengguna. Contohnya pada sistem parkir manual, sering terjadi kesalahan input data. Ini menunjukkan masalah pada aspek performance dan information. Setelah kita tahu masalah di proses bisnis, kita perlu gambarkan prosesnya. Tujuannya supaya lebih jelas dan tidak membingungkan. Kalau cuma dibayangin di kepala, biasanya bakal makin ribet. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu SIPO. SIPO adalah salah satu cara paling sederhana. SIPO itu singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Supplier itu siapa yang kasih bahan atau data. Input itu apa yang masuk. Proses itu apa yang dikerjakan. Output itu hasilnya. Customer itu yang menerima hasilnya. Contohnya, kita ambil sistem laundry. Di laundry, suppliernya adalah pelanggan. Inputnya adalah baju kotor. Prosesnya adalah cuci, kering, lalu setrika. Outputnya itu adalah baju bersih. Customernya ya pelanggan lagi. Dengan SIPO, kita bisa lihat alur dari awal sampai akhir dengan cepat. Jadi, kalau ada masalah, kita bisa tahu kira-kira ada di bagian mana. Selain SIPO, ada juga UML. UML itu cara untuk menggambarkan sistem supaya lebih jelas. Jadi bukan cuma tulisan, tapi pakai diagram. Ambil yang paling gampang dulu, yaitu use case diagram. Use case itu menjelaskan siapa yang pakai sistem dan mereka ngapain. Contohnya, di laundry, pelanggan bisa daftar dan ambil baju. Admin bisa input data dan update status. Jadi di sini kita fokus ke aktivitas, bukan proses. Lanjut ke activity diagram. Kalau activity diagram itu seperti alur langkah-langkah. Contoh sederhananya, pelanggan datang, admin catat data, baju dicuci, baju dikeringkan, baju disetrika, lalu pelanggan ambil. Ini mirip flowchart, jadi gampang dipahami. Dari sini kita bisa lihat kalau ada langkah yang terlalu lama atau tidak perlu. Mungkin sekian dari saya, Taufik Rahman Azikri. Itu saja yang mungkin akan kita pelajari pada mata kuliah analisis proses bisnis. Buat kalian para calon mahasiswa yang penasaran dengan apa aja sih yang bakal kita pelajarin di sistem informasi, mungkin kira-kira inilah bocoran.
See you in the next video guys. Dadah.